Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oh harus. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang kami hormati, kami muliakan para hakim tinggi, Bapak Sekretaris, mana Pak Sekretaris? Alhamdulillah. Para pejabat struktural fungsional, kepaniteraan kesehatan, seluruh pegawai termasuk outsourcing, mana outsourcing ada ya? Oh ya ada, alhamdulillah. Dan tidak lupa Ibu-Ibu Dharma Yukti Karini, alhamdulillah hadir. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu di Mushola Al-Mizan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, bulan penuh pahala, bahkan tadi itu bulan penuh hadiah gitu ya. Baik sekalian, Al-Quran dan etos kerja. Jadi saya ini mendukung tim ZI dalam rangka memperoleh WBBM. Oke ya. Nah, kemudian karena ini konteksnya adalah nuzul Quran, kira-kira etos kerja itu ada enggak di dalam Al-Quran? Ya, coba kita lihat. Nah, sebelum kita menginjak lebih jauh, kita ingin membahas tentang pengertian nuzul Quran. Tadi sudah disebut ya, nuzul Quran. Jadi ada dua kata yang berbeda. Yang pertama adalah inzal ya, atau anzala, kemudian satu adalah tanzil. Jadi kalau inzal itu berarti Al-Quran diturunkan secara keseluruhan satu kitab itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Paham ya? Jadi Al-Quran ini satu buku ini diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ini namanya inzal. Kemudian yang kedua adalah tanzil, nazzala, yaitu diturunkan ya dari langit itu melalui malaikat siapa tadi? Malaikat siapa? Jibril ke Nabi Muhammad secara bertahap ya, secara bertahap ini. Jadi kalau inzal tadi itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini terjadi pada bulan Ramadan pada malam Qadar. Lailah itu malam, jadi malam Qadar atau Lailatul Qadar. Ya, jadi sudah paham ya? Inzal adalah sekaligus, jadi sebenarnya sudah ada Quran yang utuh. Tapi diturunkan ke dunia itu sesuai dengan konteksnya ya. Sesuai dengan konteksnya, kebutuhan pada saat itu. Baik, selanjutnya kita sering mendengar di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, ini ada unzila tadi, inzal. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada tiga fungsi. Yang pertama adalah fungsi hudan, petunjuk. Kemudian yang kedua adalah bayyinat, penjelas, dan tiga adalah furqan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketiga fungsi ini merupakan petunjuk bagi hati seorang hamba. Sehingga kemudian dia merasakan adanya keamanan, adanya kebenaran. Kemudian untuk mengikuti petunjuk Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran ini sebagai petunjuk bukan hanya kepada orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin, ya, tapi juga hudal linnas. Hudal linnas kepada seluruh umat manusia. Kenapa hudal linnas? Ya karena yang menciptakan manusia adalah Allah, maka Quran itu ya untuk manusia, untuk yang diciptakan. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia meliputi aspek ada sosial, ada pendidikan, ekonomi, politik, ya,
Bahkan rumah tangga. Ada rumah tangga di dalam Al-Quran? Ada ya? Coba nanti dibaca itu. Biar rumah tangga kita bagus. Dan dunia kerja ternyata ada. Ini yang akan saya sampaikan. Oleh karena itu, kita akan membahas masalah etos kerja di dalam Al-Quran. Etos kerja itu apa? Ya, etos kerja adalah semangat, ya, sikap, dedikasi, ya, dan keyakinan seseorang atau kelompok terhadap pekerjaan yang dilakukan. Lalu sekalian, ayat Al-Quran dalam konteks etos kerja ini merupakan penguatan narasi bahwa bekerja adalah ibadah. Sering mendengar itu? Bekerja ibadah. Tapi kadang kita tidak tahu seperti apa itu, ibadahnya seperti apa. Maka saya akan mencoba di sini bahwa di dalam Al-Quran memang banyak dibahas. Hanya di sini karena waktunya maka beberapa saja. Yang pertama ternyata ada ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah 105 ada kewajiban untuk bekerja, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ya tiap hari bekerja itu memang ada di dalam Al-Quran. Orang kalau melaksanakan perintah Al-Quran dapat pahala tidak? Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Demikian juga bekerja, sudah dapat pahala, dapat gaji, dapat honor sebagainya, luar biasa. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan yang kedua adalah wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asya di dalam surat An-Naba. Dan kami telah jadikan malam sebagai pakaian dan menjadikan siang hari sebagai tempat mencari penghidupan. Jadi normalnya kalau siang itu untuk bekerja, kalau malam untuk berpakaian, libas ya. Tapi sekarang, Masya Allah, kalau di Jakarta, di Makassar itu 24 jam kerja, ya. Itu karena perubahan zaman yang luar biasa. Yang kedua, kejujuran, ya. Jadi atas kerja yang menurut kemarin Bapak Ketua, 8 nilai utama Mahkamah Agung itu kalau diringkas cuma satu, yaitu kejujuran. Di dalam surat At-Taubah juga 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau orang yang jujur. Jadi kalau kita bekerja ada nilai-nilai kejujuran, berarti kita sedang melaksanakan salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran. Yang ketiga, kerjasama atau teamwork, ya. Jadi Bapak sekalian, di kantor ini tidak mungkin hanya ketua sendirian yang kerja. Tidak mungkin ketua dengan wakil saja. Tapi di sini banyak sekali tenaga, banyak sekali pegawai, dan itu merupakan tim dan harus melakukan kerjasama. Tanpa kerjasama tidak ada apa-apanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong di dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam kerjasama ini marilah kita bahu-membahu ya seluruh unsur yang ada di sini supaya kita bisa mencapai tujuan dari organisasi kita yang saat ini adalah konteksnya konteks WBBM. Yang keempat, profesional ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 26 yang artinya salah seorang dari kedua perumpamaan itu berkata, wahai ayahku, pekerjakanlah dia, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kupekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Jadi waktu itu anaknya Nabi Syuaib itu kedatangan seorang bujang, kalau sekarang mungkin kayak Mas Indra ya, gagah itu loh. Mungkin sekarang itu loh. Ya. Orangnya kuat, dipercaya, profesional. Nah ini. Jadi kalau kita kerja profesional itu ada dasarnya di dalam Al-Quran. Yang kelima, disiplin waktu. Nah ini, kalau masalah disiplin waktu ini kita harus ya kadang-kadang harus lihat diri kita masing-masing ya. Padahal inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Di dalam sholat aja sudah dicontohkan
Maghrib jam tadi berapa? Jam 18.20, Isya jam berapa? Itu sudah ada waktunya. Jam kantor juga begitu, ya. Jam 8, istirahat jam 12, kemudian pulang jam 3 atau setengah 5, itu harus diikuti. Ini sebenarnya kita sedang melaksanakan salah satu filosofi disiplin waktu di dalam kita mengerjakan kewajiban sholat. Ada hadiah lagi? Ada. Nanti. Yang keenam, tertib administrasi. Ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ini ayat panjang sekali. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bertransaksi tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, ya. Ini kan administrasi nih. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengerjakannya. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Surat Al-Hakumut ini. Summalatus alunna yaumaidin anin naim. Bapak Ibu tiap saat menerima nikmat dari Allah dan itu akan dipertanggungjawabkan, akuntabilitas, ya. Jadi kalau tadi datang ke sini, kemudian tadi makan-makan dan sebagainya, kita dapat tenaga. Lah tenaga ini untuk apa? Bisa enggak tenaga ini untuk berbuat yang baik? Kita sholat di sini, kita zikir dan sebagainya. Kalau yang seperti itu insya Allah itu termasuk nikmat yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan nikmat itu bukan hanya sebulan sekali. Ya, rezeki itu bukan sebulan sekali, tiap saat Bapak sekalian. Rezeki itu bukan hanya uang Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu bisa duduk dengan baik, itu adalah rezeki, nikmat. Meskipun uang banyak di kantong, tapi kita nggak bisa jalan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu nggak ada artinya uang itu. Oke. Yang ke-8, inovatif. Wah, luar biasa ini. Al-Quran ini di dalam surat Yunus 101 artinya katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini artinya kita disuruh berpikir, kalau langit seperti itu, kalau bumi bisa menumbuhkan tanaman dan sebagainya, itu berarti ada rahasia yang tersembunyi dan kita disuruh berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun dan sebagainya. Itu artinya kita harus punya inovasi, inovatif. Kemudian yang ke-9, ya. Ini adalah puncaknya ini. Ada kombinasi antara kerja keras, tawakal dan doa. Sebenarnya etos kerja masih banyak di dalam Al-Quran. Namun kami menyampaikan hanya sampai 9 ini. Yang pertama adalah kerja keras di dalam surat An-Najm 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ya. Jadi ada kerja, ada jasa. Ada jasa, ada apresiasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian jangan lupa bahwa kita harus punya etos spiritual, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Meskipun kita sudah inovatif, sudah kerja keras, sudah macam-macam, tapi sesungguhnya ada Allah. Ya, kita harus bertawakal kepada Allah. Kita serahkan. Kita hanya bisa memproses, hasilnya tetap digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya. Jadi kita disuruh berdoalah kepadaku, niscaya Allah akan memperkenankan bagimu. Jadi Bapak sekalian, etos kerja yang saya sampaikan tadi itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan lebih banyak lagi. Dan inilah tugas kita masing-masing. Kalau kita mengaku mencintai Al-Quran, kita mengaku bahwa Al-Quran sebagai pedoman petunjuk hidup manusia maupun orang bertakwa, maka sesungguhnya kita punya kewajiban, ya, kewajiban bukan hanya masalah membaca, tapi sesekali-sekali kita membuka terjemahannya, maknanya dan sebagainya, sehingga kemudian kita bisa melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hadirin sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam hari ini
menjadi nuansa pemikiran kita untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.